warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bersama Ibu Ketua kita, Ibu Anita. Saya kalau nggak pakai kacamata tidak kemana-mana. Yang kita hormati bersama Ibu Tati. Sudah mana nih tadi? Kemudian yang kita hormati pula Ibu Ani. Ibu Ani tadi saya dikenalin di belakang ya. Dan yang kita hormati pula Ibu Desvi yang baru saja menyampaikan sambutannya dengan pantun indahnya. Dan Ibu Juhaini, Ibu sehat selalu insyaallah. Begitu juga para jamaah yang wajahnya cerah. Padahal bukan awal bulan ya Bu. Ini aura Ramadan luar biasa. Mudah-mudahan semua yang ada hari ini Allah memberikan kesehatan, memberikan umur yang panjang, rezeki yang berkah, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di jannah. Amin. Ucapan yang pertama adalah alhamdulillah, dan alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa hadir di sini. Ini dengan izin Allah ya Bu. Mungkin kalau tidak dipertemukan di antara kita ada yang masih pulang kampung, tanggal merah, bahkan sempat kemarin hampir saja gak batal nih pertemuan ini. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah semua dipermudah, langkah kita dipermudah. Mudah-mudahan hidupnya kita di sini dicatat oleh Allah sebagai amal pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita, suri tauladan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunashiranihi aw yumajjisanihi." Setiap bayi yang terlahir dalam kondisi fitrah. Apa fitrah di situ? Punya potensi tauhid. Bayi yang terlahir itu punya potensi tauhid, menyembah Allah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Alhamdulillah kalau saya perhatikan di wajah tulis semua. Tulis turunan Islam. Ada yang mu'alaf dari sini? Ada? Masya Allah. Boleh angkat tangan yang mu'alaf? Oh iya, Ibu mu'alaf. Udah berapa lama Bu? 6 tahun. Lama. Oh, udah lama. Kenapa saya tanyakan mu'alaf? Ibu, ketika seseorang belum menyembah Allah, belum ya Bu, belum menyembah Allah, dia melakukan dosa. Ketika dia mengucapkan syahadat, dosa-dosa masa lalu terhapus. Enak gak Bu? Enak. Dulu belum menyembah Allah, dengan mengucapkan syahadat dihapus dosa-dosa masa lalu. Ibu, kita perhatikan bertemu bulan Ramadan. Bertemu bulan Ramadan 1 hari saja menggugurkan dosa-dosa masa lalu. Terus dia sudah menyembah Allah, kepleset sedikit. Pernah bikin dosa, Ibu punya dosa gak kita? Banyak. Oh banyak, ada yang bilang banyak. Banyak. Semangat banget bikin dosanya ya kita. Kalau ada di antara kita yang pernah Ibu bikin dosa besar. Apa dosa besar? Tinggalin sholat, dosa besar. Meninggalkan puasa, dosa besar. Durhaka kepada orang tua, dosa besar. BCA, dosa besar. BCA itu tahu? Bobocian. Zina. Berzina, dosa besar. Syirik, dosa besar. Ini pernah nipu, nih pernah galak, pernah membentak kepada orang tuanya, pernah datang ke paranormal dan membenarkan apa yang disampaikan.
itu sudah dosa besar. Terus bagaimana? Langsung lari kepada Allah. Ya Allah, hamba pernah begini ya Allah. Minta ampun kepada Allah, Bu. Maka langsung dihapus dosa-dosa besarnya tersebut, seakan-akan dia tidak pernah melakukannya. Kenapa, Bu? Karena Allah Maha Pengampun. Maka hari ini kita sudah selesai menunaikan puasa bulan Ramadan. Artinya apa? Dosa-dosa masa lalu kita terhapus. Kalau Allah Maha Pengampun, mengapa kita tidak belajar memaafkan kesalahan orang lain? Karena itu fitrahnya begitu. Jadi kalau hari ini indahnya kembali kepada fitrah yang pertama adalah fitrah tauhid, menyembah Allah, kembali kepada Allah. Ibu, kalau misalnya kita pengen berbuat baik, itu fitrah juga, Bu. Jadi fitrah yang pertama, fitrah tauhid, ya Bu, menyembah Allah walaupun dia pernah jauh dari Allah, tetapi pasti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu kalau lagi naik pesawat terus turbulensi bumping, yang kita sebut siapa? Allah. Even maaf, walaupun dia dulu tidak bertuhan, ya Bu. Kalau ditanya yang menciptakan langit dan bumi siapa? Pasti mereka bilangnya Allah, Tuhan. Jadi fitrah tauhidnya ada, namun kedua orang tuanya yang membentuk dia. Kalau kita saat ini dipilih oleh Allah, dipilih, ya Bu, ayatnya itu kalimatnya dipilih. Ibu nanti boleh cek surat Fatir ayat 32. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min 'ibadina." Kemudian Al-Quran ini kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami pilih, gitu. Ayatnya itu dipilih. Kalau kita menyembah Allah, dipilih. Duduk di sini dipilih, gitu ya Bu. Maka kalaupun kita diuji oleh Allah pun dipilih. Ada yang dipilih ujiannya lewat suami. Suami ganteng tapi genit ya. Kalau suami ganteng genit itu ujian. Tapi kalau suami jelek genit itu musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi cara Allah menggugurkan dosa itu dengan ujian. Ibu yang diuji lewat suami karena nggak cocok kalau diuji lewat anak-anak. Yang diuji lewat anak-anak nggak kuat kalau diuji lewat suami. Maka fitrah kita itu pasti ingin kembali kepada Allah, pengen pulang kampung. Kampung kita di mana? Surga. Nabi Adam dulu di surga kan, Bu? Karena digoda oleh iblis jadi dilempar ke dunia. Jadi kampung kita tuh sebetulnya kampung kita surga. Makanya semua orang pengen masuk surga. Apa kata Rasulullah? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku menjadi penghuni surga kecuali yang tidak mau. Maka sahabat terheran-heran, siapa yang tidak mau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku dialah orang-orang yang mau masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku dialah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Ibu mau masuk surga enggak? Maunya ke semangat. Mau lah, katanya mau gitu ya. Makanya kita kadang-kadang mengerjakan ya apa yang Allah perintahkan, menjauhkan apa yang Allah larang. Itu fitrah yang pertama, fitrah tauhid. Jadi kita dipilih nih Bu, dipilih jadi orang Islam, dipilih yang memegang kitab, itu ayatnya. Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min 'ibadina. Jadi kata Allah, kemudian Al-Quran ini kami wariskan. Al-Quran ini pedoman hidup kita. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Sama misalnya ibu punya jam dinding. Dari jam dinding kita tahu, oh jam 7 sarapan, gitu ya Bu. Oh zuhur kita sholat. Oh jam segini mandi, misalnya gitu. Oh jam segini tidur.
Sekarang kalau nggak ada jam kita bingung, Bu. Ini jam berapa sih sebetulnya? Nah, seperti itu. Maka kata Allah, Al-Quran ini kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami pilih. Jadi Al-Quran itu pedoman buat orang Islam. Tapi sayangnya, kata Allah, di antara yang sudah diwariskan Al-Quran, manusia terbagi menjadi 3 golongan, 3 tingkat. Kira-kira kita tingkat berapa nih? Yang pertama kata Allah, faminhum zalimun li nafsihi. Kelompok nomor 1 adalah orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Apa arti zalim? Ibu, di pikiran ibu zalim itu apa artinya ya, Bu? Menempatkan sesuatu bukan pada tempat. Benar, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Masya Allah, betul. Ada lagi. Biasanya kalau nonton sinetron terzalimi, tersakiti gitu ya. Itu zalim banget gitu. Jadi arti zalim tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, ini vas bunga di sini pas kan, Bu? Nah, vas bunga itu taruhnya di meja. Tiba-tiba ada yang taruh di kompor. Pas nggak, Bu? Ya, itu zalim. Gitu ya, Bu? Kenapa? Dia tempatnya di sini. Kenapa taruhnya di atas kompor? Kompor taruhnya di meja misalnya. Zalim nggak, Bu? Zalim. Dia cocoknya di mana, Bu, kompor? Tidak. Terus kalau kita bagaimana? Kalau manusia zalim, waktunya sholat nggak sholat gitu. Waktunya puasa dia nggak puasa, itu zalim. Harusnya duitnya itu kalau sudah sampai nisab dizakatkan, dia nggak zakat. Itu zalim. Kita pernah zalim nggak, Bu? Pernah. Zalim itu ada yang tingkat ringan, pertengahan, berat. Seperti kelas tinju. Ada kelasnya. Contoh sedikit aja, Bu. Boleh jujur ya, Bu, Ibu cakepan di sini atau di rumah? Di rumah gimana ya? Bisa jawab deh. Di para ayah, para suami suka komentar gini, Bunda kalau keluar cantik seperti ratu, di rumah seperti pembantu, malam hari seperti hantu, pakai masker, rambut dilihat, dasternya nyengset, susah nyesotnya, ngeri kita. Pakai minyak angin, baunya gak jelas. Kalau keluar, cus, sepatu muter semua. Pak di rumah. Suami nyium, semuanya mau balas. Kira-kira cocok gak, Bu? Sebetulnya kurang ya, Bu? Nah itu di antaranya itu. Perempuan kalau keluar rapi. Kalau keluar rapi. Kalau di rumah bagaimana? Cantik di rumah. Ibu mohon maaf, ini buat yang muda-muda, yang tua juga boleh. Ibu kan umurnya paling tua 50-an ya? Ibu dan masih energi banget ya? Saya masih 17, Bu. Oh iya, 17 maksudnya kelihatan. Masya Allah. Ibu mohon maaf kalau saya bingung nih kalau saat umur begini. Ibu minimal rapi di rumah tuh rapi. Jadi suami ngeliatnya tuh enak. Nah, sedep. Rambut, Bu, sesekali belah kanan, besok belah kiri. Jadi suami seperti punya istri dua kan, Bu. Padahal mah dia juga. Tapi kalau bungkus gado-gado, karetnya ditutup. Istirnya gantung-turun. Kan suami ngeliatnya minimal rapi, itu tembok kalau nggak dicat kan gitu ya. Minimal bedakan, lipstick itu minimal aja. Oh ditanya mau kemana? Karena kita terbiasa kalau cakep mau keluar ya, Bu. Sehingga ketika di rumah cakep suami nanya mau kemana? Ini
Di Pakistan tuh, teman-teman saya tuh banyak orang Arab, orang India, orang Pakistan. Mereka kalau kuliah rapi seperti kita ini, rapi kuliah. Tapi ketika kita berkunjung ke rumah dia, Bu, masya Allah, cantik luar biasa. Kalau keluar pakai gamis ya Bu, pakai gamis kita pakai cadar. Memang kecantikan buat suaminya. Ketika kita lihat rumahnya, bajunya pink, antiknya pink, gelarnya pink, kalungnya pink, bandoknya pink. Ya Allah, cantik banget. Lain waktu kita rumah dia lagi pakai hijau, pakai sarung, kayak artis mau perform, mau tampil. Nanti kalau baju hijau, ini lihat antiknya hijau, gelarnya hijau. Kita tuh bertanya-tanya, ibu mau kemana kayak gitu? Mau kemana? Loh, memang di rumah harus begini kan? Memang kalian mau di rumah gimana? Kita tengok-tengok semuanya. Kita babak belur kan kalau di rumah. Nah, jadi ketika saya pulang ke Indonesia, kan kalau di rumah dandan ya Bu, dandan, pakai lipstik, rambut gitu lah. Teman-teman datang ke rumah, mereka ngeliatin saya, saudari itu kepala sebagai kaki, karena terbiasa di sana begitu. Ternyata pulang ke rumah ketika nyambut teman-teman lah Bu, seumuran gitu ya Bu ya. Saya ketemu mereka dengan pakai kaos, pakai levis gitu Bu. Mereka tuh tengok-tengok, nggak terbiasa sama mereka. Kenapa? Karena di mata mereka harusnya kalau nyambut tamu tuh tutup aurat. Tuh kan sama-sama perempuan ya Bu. Kita terbiasa. Awal-awal tuh saya begitu. Mereka tuh terheran-heran. Kok Bu Fatia pakai gitu ya, pakai levis, pakai kaos, terus dandan gitu. Mereka tengok-tengok, ibu mau pergi? Enggak. Persis seperti pertanyaan orang Indonesia waktu ketemu orang Arab. Setelah itu kita nggak biasa. Jadi kalau pakai lipstik saya harus, mau ada tamu harus pakai gitu. Padahal ya Bu, perempuan sama perempuan kan nggak pakai jilbab nggak apa-apa. Tapi buat orang di situ tuh aib gitu. Aib apa ya? Aib gitu, Ibu kan aib ya. Kok Bu Fatia nggak pakai jilbab? Padahal kan di rumah. Kalau di rumah Ibu jangan solehah sama suami, jangan pakai jilbab. Ada teman cerita Fatia, saya baru nikah, belum lama aku cerita. Saya sudah nikah, istri saya pakai jilbab terus. Hah? Serius Pak? Iya, jadi saya belum ngapa-ngapain. Istri saya pakai jilbab terus, kalau dicolek astagfirullah. Saya bilang Pak, itu istrinya suruh ngaji lagi sama saya Pak. Kan kalau sudah nikah kan halal kan Bu. Itu dia pakai jilbab, kalau disentuh itu yang namanya tidak adil. Jadi zolim artinya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kebalikannya zolim apa Bu? Adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau kita di rumah cantik itu adil. Zaman sekarang di rumah jarang yang cantik, pas keluar tebar pesona Ibu. Apalagi nanti di akhir zaman banyak ya Bu, perempuan yang bisa menenteramkan hati suami orang. Tapi tidak bisa menenteramkan hati suami sendiri. Akhir zaman tuh akan begitu. Jadi kalau ada teman-teman yang curhat Bu Fatia gitu ya, saya kok kalau ngobrol sama teman di kantor nyaman, enak. Tapi kalau ngobrol sama suami bawaannya perang. Itu keluar dari fitrahnya dia. Karena fitrahnya dia sebetulnya ingin menyembah Allah, ingin memberikan yang terbaik kepada Allah dalam bentuk ibadah. Sholatnya indah, gitu kan Bu, penampilannya indah. Tetapi kata Allah, manusia di kelompok nomor 1 ini zalim. Tadi ya Bu, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Harusnya sama orang tua hormat, harusnya sama orang tua sayang. Ibu tahu akhir zaman nanti banyak anak-anak yang memperlakukan orang tuanya seperti pembantu. Banyak Ibu. Jadi kalau anaknya mau ke kantor dia lari-larian, takut sama anaknya Bu, dibukakan pintu gerbang. Saking takutnya, iya no, Bu anak sudah iya sebentar ya nak, ya Ibu masak air panas dulu. Itu sebegitu takutnya kata Rasulullah, tak
datang dari kiamat ada seorang ibu melahirkan majikannya. Jadi ibunya seperti pembantu. Padahal harusnya ibu dihormati, ibu disayang. Yang masih punya orang tua sering-sering cium tangannya. Ibu maafin saya, mohon retonya ya Bu. Kenapa? Kalau ibu kita udah bilang gini, nah Masya Allah nah, tiap bulan kamu berikan ibu, tiap bulan kamu nyenengin ibu, tiap bulan kamu berbagi kepada ibu. Mudah-mudahan nak, rezeki kamu berkah, hidup kamu bahagia, aras di atas berguncang hebat mengabulkan doa ibu kita. Senang Bu kalau masih ada orang tua yang mendoakan kita. Tapi kalau orang tua udah gak ada, siapa yang mendoakan lagi? Sedih kita. Maka yang masih punya orang tua sering-sering kunjungi, hibur, bahagiakan. Insya Allah hidupnya berkah dan bahagia dunia. Tapi karena zaman sekarang banyak yang menjadikan ibunya seperti pembantu, itu yang disebut dengan suami demikian. Banyak ya Bu ya. Saya kalau dari curhatnya, Masya Allah, curhatnya para jamaah yang di MLIU, di HP saya itu paling banyak itu perselingkuhan. Kalau dulu laki-laki yang selingkuh, zaman sekarang perempuan pun banyak yang selingkuh. Na'udzubillah. Zolim gak Bu? Anak harusnya disayang, ini ditendang, diusir, anak cucu sering kayak peluk, cium, cucu datang Bu, senengin. Kalau kita membahagiakan anak kecil itu pahalanya seperti kita tahajud setiap malam, seperti kita nangis di tengah malam ketika kita sayang sama anak kecil, anak kayak cucu kayak. Tapi zaman sekarang kan banyak nenek-nenek, oma-oma pada bagian HP, cucunya nek. Zalim nggak Bu? Itu zalim itu bukan hanya sesuatu yang besar. Yang kecil-kecil juga cuma tingkatannya zalim ringan, gitu ya Bu. Kadang-kadang kita pernah melakukannya. Zalim yang pertengahan dan zalim yang berat. Zalim yang berat bagaimana Bu? Melakukan dosa besar. Itu kelompok nomor 1 ya Bu. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Amin. Kelompok nomor 2. Kata Allah muqtasid, pertengahan, STMJ, sholatnya terus, maksiatnya jalan. Dia ngajinya rajin, baca Qur'annya rajin, merupiknya rajin. Perempuan kan paling sering merupik ya Bu. Kalau gak merupik sariawan ya. Sehari gak merupik sakit gigi. Kenapa Pak? Sakit gigi gak merupik hari ini. Karena yang merupiknya ya Bu ya. Ini Bu nanti akan dimintakan tanggung jawab di lisan kita, tangan kita, kaki kita dimintakan tanggung jawab. Nanti kaki bilang ya Allah hamba diajak ke masjid terus ya Allah. Jadikan pemilik kaki ini penghuni surga. Ada lagi ya Allah kaki ini diajak dugem terus, ke diskotik terus. Nggak usah dugem Bu, nanti pada tua juga kita dugem duduk gemeter Bu. Jadi kalau misalnya ada yang ngajak macam-macam, aduh malu, umur udah nggak muda. Kenapa takut Bu? Pas bikin dosa, Allah nyambut kita. Ada nenek-nenek punya mantan, dapat salam dari mantannya sama kembangan Bu. Ya Allah, dapat salam dari kakek ini, ini nggak ada Bu. Masih ingat mantan aja gitu ya. Itu dia salah, tapi masih ada maksiatnya. Kan berkhianat sama suami berdosa. Termasuk mohon maaf ibu-ibu yang suka nonton drakor drama Korea. Terus waktu banget ya Allah ganteng banget, hidupnya tak kabur gitu Bu. Suami hidupnya tawadu, kayak saya tawadu hidupnya. Apa kan hidupnya tak kabur ya Bu. Kalau sering lihat orang ganteng, lihat suami jadi jelek.
Sama Bu, kalau suami sering melihat yang cantik-cantik dan istrinya jelek banget, makanya dia berantem dengan istri. Kalau dia lagi gitu. Nah ini muktasid nih Bu. Apa muktasid? Pertengahan STMJ, sholat yang terus tapi maksiat juga. Perempuan kenapa paling banyak di neraka? Kata Rasulullah, perempuan banyak di neraka karena dua hal. Yang pertama, tidak mampu menjaga lisannya, dan yang kedua, tidak bersyukur dengan suaminya. Hati-hati ya Bu, kedua ini. Jangan sampai kita sholat tapi neraka udah nunggu. Jangan sampai kita puasa tapi neraka udah nungguin. Naudzubillah. Jadi orang-orang yang pertengahan itu seperti itu. Sama suami saya tapi selingkuh rajin, baca Quran rajin, ngerumpi juga rajin. Itu yang kita takutkan Bu. Karena perempuan itu dalam waktu satu hari dia mengeluarkan 20.000 kata sehari Bu. Laki-laki cuma 7.000. Banyak kan mak? Dengan perempuan jauh 3 kali lipatnya. Ibu perhatikan nanti pulang ke rumah. Yang banyak bicara kita atau suami? Ibu banyak siapa? Banyak ibu ya. Capek kita ngomong. Bu, bisa bikin kopi nggak? Ibu lagi capek. Capeknya ngomong. Nanti anak-anak cucu main berantakan. Nah, ibu capek. Ibu capek ngomong. Bapak-bapak capek diem. Dia pulang kantor, pulang kerja capek. Dia gantungin baju, udah rebahan. Nggak ngomong capek. Nah, jarang bapak-bapak yang ngomong capek itu jarang. Kita sama suami ngomong capek, nanti sama anak-anak capek, beli sayuran di depan rumah. Ya Allah, ini capek mau hidup capek, orang capek ngomong dengan sayur semua. Kalau bisa satu komplek harus tahu bahwa kita capek. Kenapa? Itu tadi 20.000 kata dalam waktu satu hari. Terus bagaimana biar yang 20.000 ini jangan yang negatif semua ya Bu? Kan kita pengen masuk surga dari lisan kita. Ngobrol yang baik-baik, ngaji, sholawat, terus bisa juga, mohon maaf ya Bu, nih anak-anak sama suami itu diajak ngobrol. Ngobrol yang paling banyak pahalanya itu ngobrol sama suami dan anak-anak, paling banyak Bu. Jangan menganggap buang-buang waktu nih, enggak. Sama suami ngobrol, ketawa tertiwi, bikin kopi bareng, pahalanya besar. Sama anak-anak jalan-jalan Bu, ngobrol ketawa tertiwi, pahalanya besar. Ini kan tanggal merah ya Bu kemarin ya Bu. Nah, anak mantu, cucu pada datang, kumpul datang, ngobrol. Kita kemana? Ngobrol, nyenengin mereka, itu pahalanya besar. Banyak orang yang aduh buang-buang waktu ngobrol sama keluarga, padahal kalau nggak buang-buang waktu nggak percuma itu, justru itu pahalanya besar. Maka kelompok nomor 2 yang mana Bu? Yang hemat pertengahan. Kalau kelompok nomor 1 dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Kalau nomor 2 sama Bu, 50-50, 50%. Pahala sama dosa seimbang. Dia kalau habis beramal soleh jalannya kiri ke kanan, gimana nih? Biar seimbang, dia bikin dosa baru jalannya seimbang gitu. Ini anak-anak sekarang gitu ya Bu. Kalau habis bikin kebaikan, bikin amal soleh langsung bikin dosa gitu. Biar seimbang jalannya kan. Nah, kita pernah di nomor 2. Pengen banget ngejar nih Bu nomor 3. Nomor 3 ini Masya Allah. Kata Allah Bu, wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Kelompok nomor 3 adalah orang-orang yang bergegas kepada kebaikan. Ada ujungnya Bu, bi'idznillah, dengan izin Allah. Makanya di awal saya sampaikan duduknya kita di sini dengan izin Allah. Jadi orang baik itu dengan izin Allah. Fitrahnya begitu. Jadi fitrah yang pertama fitrah tauhid, fitrah yang kedua ingin berbuat baik. Fitrah. Kalau ada orang jahat, sebetulnya dia nggak nyaman Bu. Nggak nyaman, dia habis berbuat jahat nyaman enggak Bu. Dia merasa bersalah kan Bu, karena fitrahnya itu pengen berbuat baik. Kata Allah, orang yang nomor 3 ini selalu bergegas kepada kebaikan dengan izin Allah.
Dulu pernah Bu Rasulullah SAW ibu kumpulin para sahabat. Biasanya Bu ada pertemuan. Nah pada saat pertemuan Bu, dia bertanya siapa yang semalam tahajud, angkat tangan semua. Siapa yang semalam tahajud dan menghatamkan satu Quran, mulai berguguran. Kita juga udah gugur, hatam Bu. Siapa yang semalam tahajud, hatam juga, terus sedekah juga. Berguguran lagi Bu, tapi Abu Bakar masih begini. Siapa yang semalam tahajud, hatam satu kali, sedekah juga dan nengok orang sakit, hanya Abu Bakar yang begini. Ya Allah, kata Umar, lain kali saya yang harus begitu tuh yang begini. Suatu hari di pertemuan dia, tok. Usman mau berangkat nih Bu, berniaga, berbisnis, sudah membawa sepertiga hartanya. Tiba-tiba Usman bertanya, Rasulullah kita jadi jihad hari ini? Iya, sepertiga hartaku buat jihad fisabilillah. Datang Umar, aku setengahnya ya Rasulullah SAW. Abu Bakar datang lagi, ya Allah aku berikan seluruhnya untuk jihad fisabilillah. Kata Umar, ya dia lagi. Kenapa? Termotivasi Bu, kalau kumpul dengan orang baik-baik kita termotivasi Bu. Kita misalnya Ramadan kata berapa kali kemarin gitu ya Bu? 2, ya saya cuma 1, ada ketiga, iya Bang, gitu kan Bu. Tapi kalau hatam nggak, cuma dapat 1 juz sebulan, ya kita merasa cakep banget Bu. Ya kan Bu? Cuma 1 juz kamu 2. Ya Allah kita solehah banget Bu, hatam 1 kali. Kenapa? Kumpulnya sama yang targetnya lemah. Coba kalau kita kumpulnya sama orang yang punya target besar, kita merasa lemah sekali. Gitu kan Bu? Sama nih Bu, kita kumpul sama orang-orang yang gak sholat. Pernah ya Bu di posisi itu? Kumpul sama orang-orang gak sholat, tiba-tiba ada kumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tengok, emang gak ada yang bergeming. Terus 15 menit, terus 30 menit. Ya gak ada yang bergeming, gak ada yang ingat sholat. Gak enak banget. Kalau kita mau sholat kita takut dianggap ya solehah banget. Itu kan Bu, gimana caranya? Akhirnya kita ngasih tahu, soalnya mau sholat dulu ya, dia mau ikut enggak kan? Coba kalau kita kumpulnya sama orang yang sholat, baru ada langsung, kita nanti sholatnya di mana gitu kan Bu? Yuk kita di mall ini aja, nggak apa-apa ke mall, tetap sholat itu kan Bu. Pergi kemana-mana itu tetap sholat. Makanya ada yang nanya, Bu Fatia saya kalau sholat pikiran saya kemana-mana. Gak apa-apa, sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana gak sholat. Iya Bu, libur dikit gak sholat, nikah gak sholat. Pada izin Bu Fatia kan saya di make up dari jam sekian dan jam 10. Saya gak sholat boleh gak Bu? Yang dulu sholat siapa? Kenapa izinnya sama saya? Ibu boleh dijamak sholatnya kalau pernikahannya di luar kota. Contoh kita di Jakarta, nikahnya di Bandung tuh boleh dijamak tuh Bu, karena sebagai musafir. Tapi orang Jakarta nikahnya di Jakarta nggak boleh dijamak. Jadi banyak yang Allah maha mengampun, ini nggak sholat. Bahkan Ramadan kemarin, Bu Fatia kalau kita ke Tanah Abang boleh bayar kode puasa nggak? Ke Tanah Abang nggak dari puasa. Kan kita musafir. Saya bilang musafirnya itu berapa kilo? Akhirnya saya bilang lain kali kalau mau belanja itu sebelum Ramadan. Memang Bu saya pernah lagi haid Bu ke Tanah Abang atau ke Tamsi shopping lah Bu ya belanja. Itu Bu dan mereka berjodot es enak, itu ya Bu ya. Bener lah yang puasa terkuat. Jangan sampai kita tidak menempatkan itu Bu. Pengennya apa sih? Pengennya semakin tambah usianya, semakin banyak pahalanya. Kalau ada grup, maaf ya Bu, kalau ada grup sepertinya grup ini bikin dosa terus misalnya, keluar aja. Dulu Bu ada Bu, kita kan punya grup SD, SMP, SMU gitu ya Bu ya, grup-grup banyak banget. Ada teman muslim menghina agama kita terus misalnya, menghina terus keluar. Kecuali kalau kita keluar, biar dia yang keluar gitu.
Tapi kalau banyak banget non muslimnya dan menghina agama kita, menghina nabi kita, atau ada grup yang bikin dosa, ngopi bacaannya sama tuh. Kalau tidak mau keluar, minimal gak komen di sini. Jangan ikut-ikutan biar dianggap gaul ya Bu ya. Ngopi, motor gak pindah ini, yuk kumpul semuanya. Kalau kita gak kumpul takut dibilang apa sok suci. Padahal gak apa-apa Bu. Lebih baik dibilang sok suci daripada sok najis Bu. Ya Bu ya. Lebih baik dibilang soleha daripada toleha. Kenapa? Malu aja kalau umur udah 40 ke atas masih bikin dosa. Takut, ikut takut. Kenapa? Ajal itu kan datangnya gak ngasih kabar ya. Malaikat gak bilang gimana tadi ya meninggalnya. Ada yang meninggalnya bagus, saya cemburu Bu. Kalau ada orang meninggal selesai umroh, meninggal lagi salat, lagi sujud, meninggal gitu ya di tempat yang indah, amalnya soleh gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pergi ke tempat yang nggak pantas gitu, ingat aja takut meninggal di tempat itu. Saya sering cerita, kalau Ibu pernah lihat di YouTube ataupun Instagram saya Bu, saya pernah cerita ketika SD dulu ada Bu diwajibkan nonton film G30S. Ibu mungkin belum lahir ya waktu itu. Wajib ya Bu waktu itu ya. Saya kelas 1 atau kelas 2 SD. Saya lupa kelas 1 atau kelas 2 SD. Terus saya bilang ayah harus ke bioskop ngapain nonton film G30S. Enggak. Ayah wajib tau ya, kalau nggak nonton apa? Nggak naik kelas, nggak apa-apa, anak ayah nggak naik kelas. Kan bukan karena bodoh. Tapi kan wajib ya, namanya anak kecil ya Bu, dia bilang wajib kan harus Bu. Nggak apa-apa, anak ayah nggak usah. Ketika semuanya berangkat, saya nangis, ayah kenapa sih Fatihah nggak boleh nonton? Jawaban dia, ayah takut Fatihah meninggal di bioskop. Bocil Bu, anak SD udah diingatkan mati. Kalau meninggal kan nama ayah ke bawah. Telah meninggal dunia Siti Fatihah binti Khatib di bioskop. Gitu Bu. Saya langsung lihat. Akhirnya terjadi ke otak saya Bu, takut meninggal di bioskop. Dia takut. Kalau dalam rumah setiap ada film bagus, abang saya suka kesian. Nonton juga film bagus. Berapa bayarnya? Waktu itu mesti 35.000. Bawa duit ke pasukan mau 35.000. Bapak dia ke bioskop ke jalan kaki. Terus Pak naik berapa 40. Ya apa berapa pas 40. Pulang kok saya jalan kaki Bu balik ke rumah. Saking memang tidak diizinkan, ada aja. Berkali-kali itu ada saja halangan untuk tidak ke tempat itu gitu. Sampai Ibu pernah ada film Hayya yang diundang. Waktu itu saya bareng sama Ustaz Hidayat untuk menyaksikan film Palestina ya Bu. Jadi film Palestina itu sekali kali saking noraknya Bu, diantar sama anak. Nah, di depan aja kosong. Umi, itu kan sesuatu kayak nomor. Karena nggak pernah Bu. Nah, ke depan aja, nih ada nomornya, Umi di sini nomornya. Saking nggak pernah Bu. Jadi memang kecuci punya otak kita kalau takut dosa, takut meninggal di tempat yang nggak pantas. Kecuci benar-benar Bu. Jadi kalau misalnya mau datang ke tempat-tempat yang gitu ya Bu, mikirnya panjang. Kenapa? Dicuci otak kita semua orang tua. Takut, ayah takut Fatihah meninggal di bioskop. Jadi kalau mau ke bioskop itu takut. Kenapa? Karena umur kita nggak pernah ada yang tahu. Sempet Bu kemarin sebelum Ramadan ada tawaran. Saya ngisi ceramah di salah satu film. Gitu. Isi ceramah sebetulnya ya Bu, tapi kan difilmkan gitu, casting. Saya bilang sama suami gimana? Jangan kali ya, nanti kan mempromosikan, gitu ya Bu. Mempromosikan film itu berarti kan Umi harus hadir ke bioskop mempromosikan. Oh iya ya, nggak jadi Bu. Padahal ngisi 3 kali di film itu gitu. Tetap alhamdulillah saya punya orang tua sama suami sama-sama khawatir gitu. Jadi nggak usah kalian, nggak usah hadir. Padahal ngisi ceramah di film itu tetap takut gitu.
takut kita ikut mempromosikan, otomatis kan kita kan bioskop, tayangannya ini, kemudian pesan jamaah diajak hal-hal kayak gitu. Mikirnya panjang, maka kita pengennya di usia kita yang tidak muda lagi membatasi pertemanan yang menjauhkan kita dari Allah. Teman menjauhin kita dari Allah itu gak benar. Rumah tangga menjauhkan kita sama Allah itu rumah tangga gak benar. Begitu seterusnya. Pekerjaan menjauhkan kita dari Allah itu gak benar. Kenapa? Takut tidak berkah. Padahal kata Allah, orang nomor 3 adalah orang-orang yang bergegas kepada kebaikan dengan izin Allah. Jadi ciri-ciri orang baik adalah ketika dia dipermudah bertemu dengan orang baik-baik. Saya ketemu ibu-ibu solehah nih, bukan orang baik-baik nih, dipermudah itu ciri-ciri orang baik. Jadi kalau kita dipermudah datang ke pengajian, itu ciri-ciri Allah mau menghendaki kebaikan. Jika Allah menghendaki kebaikan dalam diri kita, maka Allah akan mempertemukan kita dengan orang baik-baik. Atau di hadis yang lain ada begini, Bu. Jika Allah menghendaki kebaikan dari seorang hamba, maka jika orang itu melakukan dosa, dibuatlah dia gelisah. Pernah gak Ibu salat terlambat gelisah? Kalau tenang berarti gak ada masalah. Maksudnya bukan gak ada masalah, berarti hati kita belum peka, belum sensitif. Contoh, kita suka lambat Ibu, ada aja masalah, hati kita gelisah, cekcok sama temen, ngomong gak nyambung, itu teguran dari Allah. Jadi ciri-ciri orang bikin dosa, kata Rasulullah, di dalam hatinya ada kegelisahan. Kalau dilihat orang dia merasa malu, lagi ngerumpi Bu, terus kita gelisah, ya Allah kenapa tadi ngomongin dia ya? Berarti Allah menghendaki kebaikan dalam diri kita. Itu ciri-ciri dosa. Kalau kita bikin dosa nyaman-nyaman saja, ada orang berzina nyaman saja, korupsi nyaman saja, membunuh nyaman saja. Kita jangankan melakukan dosa besar, Bu, dosa kecil saja kita udah gak nyaman kan Bu. Kita cekcok sama suami nyaman Bu. Nah, ya Allah kenapa harus berantem sama suami ya gitu. Habis ngomelin anak tenang Bu. Nah, apalagi anak cucu itu harus kita paling tidur sambil tidur. Yo, kita merasa bersalah banget kan Bu. Berarti itu dosa. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan dalam diri kita, jika bikin dosa langsung kita gelisah. Ada orang non muslim, mohon maaf ya Bu, ini contoh. Dia sering datang ke salah satu hotel yang sekarang udah ditutup. Hotel itu lantai pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu fasilitasnya berbeda. Kalau misalnya kayak ini perempuannya cuma satu yang nyapis, lantai segini perempuan ada 2 kayak gitu Bu. Semakin mahal, semakin tinggi lantainya semakin mahal. Karena dia teman SD, nonis, pengusaha. Saya tanya, pernah gak ke hotel itu? Pernah, cuma nganterin teman. Terus servisnya gimana? Ceritalah dia gini lihat perempuan-perempuan di sana kalau lantai segini lokal, kalau udah lantai ke 10 ke atas tuh yang nyervis perempuan luar. Terus kamu pernah dong? Enggak, cuma nganterin teman. Akhirnya saya jumpa paling enak perempuan dari negara mana? Disebut ada negara ini. Berarti kamu pernah dong, gitu ya. Terus saat kamu berzina dengan perempuan itu, saya tanya, hatinya tenang ya? Apa cuma dia? Ini kamu saya kamu? Enggak. Walaupun saya merasakan kepuasan ketika tidur dengan perempuan tersebut, tetapi di lubuk hati saya paling dalam, saya merasa berkhianat dengan istri saya. Itu non muslim ya Bu. Apalagi orang Islam. Jadi fitrahnya begitu. Saat dia tidur, saat orang selingkuh, ibu orang berzina, selingkuh, mereka tuh gak nyaman hatinya. Jadi kalau kita tidak nyaman, ibu langsung istighfar. Berarti pada saat itu ada dosa yang kita lakukan yang membuat hati kita tidak tenang. Jadi kalau di antara 3 ini, pilih nomor berapa Bu? Ini kan udah udah boleh mencari kan sekarang ya, nggak kampanye kan, boleh nih, nggak
nggak ada kapannya, ibu sampai bingung, bapak tangan nggak boleh main. Udah nggak ada kapan. Satu, menzalimi diri sendiri. Dua, pertengahan. Tiga, bergegas kepada kebaikan. Kita mayoritas nomor 2 yang STMJ. Kita ya Bu, lagi proses ke nomor 3, susahnya Masya Allah. Masya Allah. Kenapa Allah ngasih tahu di ayat nomor 3 Bu? Nanti di hari kiamat, surga itu di hari kiamat Ibu, surga itu kan ada 2. Satu neraka, satu surga. Nah surga ada kelas premium. Itu alasannya. Ada yang reguler, ada yang premium. Dari mana sifatnya tahu? Ibu sering baca surat Al-Waqiah. Ada ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kuntum azwajan thalatha. Pernah dengar ya, Bu? Ya, Thalatha itu 3. Nanti di hari kiamat kamu menjadi 3 golongan. Apa yang pertama? Ashabul yamin. Nih, penghuni surga. Yang kedua, ashabus shimal, ashabus shimal. Di sini neraka. Di surga neraka. Berarti ada 2 dong, ada yang ketiga. Siapa? As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Hafal semuanya, tapi ternyata lupa maksudnya apa. Ini golongan kanan, ini golongan kiri ya Bu. Ini surga, ini neraka. Ini surga yang disebut sama Allah itu yang reguler, yang biasa, yang standar. Surga standarnya Bu, itu buah-buahan katakanlah anggur. Itu anggurnya 200 warna, 200 bentuk, 200 rasa. Itu yang reguler tuh begitu. Nanti ada yang kelas premium. Nah kelas premium ini buat yang nomor 3 tadi. Yang tadi Bu, yang kelompok manusia ada 3 macam kan. Nah yang bergegas kepada kebaikan Ibu sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat masuknya ke kelas premium. Terus kita bisa gak sih masuk kelas premium? Bisa. Kata Allah ada kuotanya masih. Kuotanya disebutin di surat Al-Waqiah Bu. Sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Sulah itu banyak. Ini yang premium itu lebih banyak dimasuki oleh orang-orang yang nomor 3 tadi Bu. Yang bergegas dengan kebaikan. Ya. Tapi kata Allah wa qalilun minal akhirin. Ada sebagian kecil orang-orang yang di akhir zaman. Tapi qalil, ada kuotanya Bu, qalil, kecil sedikit. Bisa enggak? Ya tidak mustahil Bu kalau kita bergegas kepada kebaikan. Masalahnya mau bergegas kebaikan, setannya narik terus Bu. Jangan cepet-cepet gitu kan Bu. Kita nggak usah jauh-jauh, sholat aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nih Bu, yang baik ini potensi yang baik. Alhamdulillah umur saya sampai zuhur mau wudhu aktif kan Bu. Kata yang satunya lagi ini potensi buruk. Makan aja Bu, Allah juga tahu kita makan. Gitu kan Bu. Nah ini tarik-tarik kan Ibu, setan gak akan pernah rektor kalau kita maju gitu. Gak akan pernah rektor. Dibetok nanti. Kalau ditarik tuh lembut, dibetok betul gitu. Gak boleh kita cepet-cepet bikin dosa dulu lah. Makan dulu lah, habis makan, senderan, segala. Pernah begitu Bu? Ya Allah badan sakit banget ya Allah. Tahu deh sholatnya rebahan dulu kan pokoknya banget lah. Makanya kita susah mau ngejar kelas 3. Tapi ada orang-orang yang memang dikasih kemudahan makanya dengan izin Allah. Ada orang sakit dia pertama memang. Ada orang nggak mampu dia pertama sedekah. Ada dia yang pertama. Begitu Bu, dia yang pertama. Terus ada memang Bu yang dikasihkan kekuatan demikian. Para ulama, salafus soleh itu dikasih kekuatan. Kita pengen begitu Bu, ditarik lagi sama setan. Jangan soleh-soleh banget, kenapa sih jadi orang tarik. Pengen banget nge-servis suaminya Bu. Kata setan, jangan terlalu solehah, tanuman suaminya gitu Bu. Akhirnya berantem lagi sama setan. Begitu seterusnya. Nanti kata Allah kalau di surga diperlihatkan surga, barulah manusia pada nyesel.
coba gitu. Nanti ibu di hari kiamat ada 3 golongan lagi. Saya aman karena memang ilmunya 3 ya Bu. Al-Quran yang nyebutnya 3. Saya aman menyampaikan ini karena udah gak kampanye. Kalau kampanye saya waduh gimana tuh. Ini ayatnya memang begitu kan Bu. Salah Allah menyebutnya. Waktu untuk azwajah salah. Jadi ashabul yamin, ashabul shimal, baru yang ketiga yang premium nih Bu. Nah ini as-sabiqun ulaika muqarrabun fi jannatin na'im. Muqarrabun itu gimana? Bu, orang muqarrabun orang yang dekat banget sama Allah Bu. Itu sebelum azan udah wudu gitu. Sudah bilang sajadah, udah gitu Bu. Gampangnya ya pakai simulasi. Ibu kita misalnya punya anak 3. Contoh ya Bu, yang satu setiap ibunya bangun sarapan udah tersedia. Ibunya berbangun, Bu, tadi aku sudah belikan nasi uduk buat ibu sarapan. Senang kan Bu? Ya Allah, kamu udah nyiapin sarapan buat ibu gitu ya. Itu nomor 1. Nomor 2 gini, nah ibu lapar, pengen sarapan, kalau beli nasi uduk dong nak. Tar, dan pokoknya aku makan berapa kali ya. Terus ya udah beli nasi uduk, ibu punya bakwan apa? Nanya ibunya mau bakwan atau mau tempe? Bakwan yang jagung apa yang konon? Kita cemburu lapar. Nanya Bu, gitu kan? Yang bakwannya bakwan jagung apa bakwan wortel? Yang wortelnya mati. Udah berangkat gitu. Kita tuh kayak gitu tuh Bu. Walaupun dia berangkat, tapi nanyanya banyak, kerjanya lama. Beda sama yang pertama nih Bu ya. Ya Allah, nih anak salah. Kita kan seneng Bu. Yang nomor 2 ngerjain tapi parah gitu. Nah yang nomor 3 lebih parah lagi. Yang masuk neraka ibu yang tidak menyembah Allah. Ketika kalau memberikan ibu sarapan, ibunya siapa? Saya gak punya ibu seperti kamu. Marah gak orang ini? Seperti itu contoh orang yang tidak menyembah Allah, yang nyiptain Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih badan sehat Allah, tapi yang dia sembah bukan Allah. Seakan-akan orang tua melahirkan Bu. Ini lebih parah Bu. Orang tua saja marah kan Bu. Orang tua marah ketika anaknya tidak mengakui sebagai orang tuanya, apalagi Allah. Jadi kalau ada yang menduakan Allah, yang memfitnah Allah, Allah punya anak, Allah punya istri, memfitnah Allah, maka tempatnya di neraka. Jadi kalau dulu pernah datang ke paranormal, Bapak, jodoh saya siapa yang bahaya? Percaya lagi. Kata Allah, kalau kamu tidak taubat, tempatnya di neraka. Nah, orang-orang yang di neraka itu karena berani melakukan dosa besar. Kita pengen yang premium, beratnya luar biasa ya Bu. Premium gimana Bu? Kalau premium itu mintanya request mau bidadari yang kayak gimana? Yang matanya lentik, yang ini kayak gini, yang langsung kurvaya pun diciptakan saat itu juga mesti disegel bidadarinya. Kalau yang reguler itu milih, udah ada, tinggal pilih. Nih anggur 200 warna, 200 rasa, 200 bentuk. Nih jeruk gitu, tinggal kita pilih. Itu yang reguler aja kayak gitu. Makanya nggak bisa kita bayangkan dengan pikiran kita. Tugas kita cuma ngapain Bu? Tambah amal soleh agar fitrah kita terjaga insya Allah. Cepat ya Bu, waktunya nggak terasa udah hampir setengah 10. Mudah-mudahan kita termasuk golongan nomor 3. Walaupun mungkin sekarang di nomor 2 ya Bu, yang 50-50 tadi ya Bu, yang STMJ sholatnya terus tapi masih jalan, tapi kita lagi berproses. Mudah-mudahan kita di nomor 3 dan husnul khotimah. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita setia mengikuti ajaran Rasulullah SAW sampai akhir usia insyaallah. Amin. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Bu Tati ada tanya jawab? Ya, naik. Boleh Ibu kalau mau ngobrol-ngobrol, ada yang mau bertanya, mau jawab, silakan ya Bu.
Saya tanya lagi kepada MC kontak kita silakan. Terima kasih Ustazah. Baik, ibu-ibu silakan jika ada yang mau mengajukan pertanyaan. Mungkin kita bagi sesi pertama 3 penanya